Saya Riana Ratnaningrum, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo dengan NIM 157222033. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang konseling psikologis dalam persiapan persalinan. Terima kasih. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum Bu Bidan. Ya, silakan duduk. Bentar ya, saya tutup pintunya dulu ya. Dengan Ibu siapa? Nirwana. Saya dengan Bidan Riana. Sendirian aja, nggak sama suaminya? Iya, suami saya lagi di lokasi Bu Bidan. Oke, Ibu Nirwana, kemarin kita udah ada janjian ya? Iya. Buat konseling ya. Dengan hari ini tanggal 31 dengan Ibu Nirwana sekarang jam 15. Oke. Gimana Ibu? Iya Bu Bidan, saya kesini kan kemarin saya sudah WA ya. Rencana saya mau merencanakan kehamilan gitu. Jadi saya pengen tahu apa aja sih yang dipersiapkan. Ya, kemarin kita ada janjian ya. Nah, hari ini kan kita mau konseling nih masalah psikologis yang harus disiapkan selama kehamilan. Sebelumnya udah tahu belum? Belum. Oke. Saya jelaskan dulu ya. Jadi tujuannya untuk melakukan konseling ini itu tuh persiapan kehamilan tentang psikologisnya secara umum. Jadi biar nanti ibu sama suami itu bisa mempersiapkan kehamilan dari segi psikologi, mental. Jadi nanti kehamilannya bisa lancar sama sehat ya. Oke, nanti kalau kesini ada yang ditanyakan, boleh ya, langsung ditanyakan aja ya. Nah, untuk persiapan kehamilannya dari segi psikologis itu, nah nanti Ibu Nirwana sama suami itu harus merencanakan kehamilan nih dengan memikirkan tujuannya apa nih mau hamil. Apakah memang sudah benar-benar dari hati, udah siap buat punya anak gitu ya, atau cuman karena misalnya tuntutan dari orang tua atau dari lingkungan ya, jadi harus benar-benar disiapin, diyakinin dari diri sendiri dulu gitu ya. Nah, habis itu nanti kan kalau hamil tuh otomatis hal baru buat ibunya ya, jadi nanti harus rajin-rajin buat nambah ilmu ya. Nanti dari ilmunya itu, nah kalau bisa yang terpercaya, jadi jangan cuma dari Google atau kata orang kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya dari Google atau kata orang, takutnya nanti nggak bener ya. Jadi nanti tuh harus mencari, harus nambah pengetahuan, misalnya dari yang pertama dari perencanaan, habis itu perawatan selama hamil, habis itu nanti menjelang persalinannya gimana, setelah persalinan gimana, habis itu cara merawat bayinya gimana, sama persiapan kehamilannya itu harus dari ahlinya. Jadi jangan cuma dari tetangga atau dari kata orang gitu ya, biar kehamilannya sehat gitu ya. Nah, terus nanti kalau bisa selama mau hamil itu nanti hal-hal yang misalnya yang bikin tegang, misalnya apa ya, bukan bikin tegang, hal-hal yang memicu mbaknya jadi misalnya gampang marah atau apa, itu dihindarin dulu ya, karena biasanya kalau misalnya ibunya stres itu biasanya mempengaruhi hormonnya. Nanti kalau hormonnya nggak bagus, nanti persiapan kehamilannya sama kehamilannya juga kurang bagus, kurang sehat ya gitu. Habis itu jadi sebenarnya kondisi kejiwaan itu sangat mempengaruhi kandungan. Nah, makanya dari mbaknya, dari ibunya, dari suami itu harus mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi kehamilan. Nah, karena kalau misalnya selama hamil itu biasanya pasti ada perubahan psikologis, nggak cuma dari ibunya, tapi dari bapaknya juga, dari bayinya juga gitu ya, karena namanya hal baru ya, pasti mempengaruhi psikologis. Nah, habis itu nanti selama hamil pokoknya dijauh-jauhin deh pikiran-pikiran negatif ya. Jadi
yang dipikir yang positif aja biar nggak mempengaruhin sama kehamilannya ya. Jadi nanti kalau misalnya ada masalah itu bisa diomongin baik-baik sama suaminya gitu ya. Terus kalau nanti karena hal-hal negatifnya harus dibuang nih, jadinya nanti pokoknya ibunya sama suami itu harus saling terbuka ya. Nanti kalau misalnya ada masalah dibicarakan lewat hati ke hati, jadinya nanti dapat solusi yang terbaik gitu ya. Nah, kalau misalnya hamil ini kan yang hamil memang ibu sendiri, tapi yang namanya dukungan suami, keluarga, habis itu lingkungan itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Soalnya apa? Nanti kan pasti kita tuh butuh sesuatu, yang namanya hamil kan butuh dukungan dari orang sekitar, habis itu butuh namanya percaya diri ya, termasuk nanti kalau menambah pengetahuan kan nggak mungkin cuma ibunya aja, nanti kan yang namanya suami juga harus mencari atau menambah pengetahuan baru gitu ya. Jadi nanti supaya fisik sama mentalnya itu kuat, banyak yang mendukung selama kehamilan gitu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Bu Bidan, saya rasa penjelasan ibu tadi bagus. Kemudian kayaknya nanti saya mau konsul sama suami lagi deh Bu Bidan ya. Boleh ya? Iya boleh. Nanti kalau misalnya suaminya udah datang, nanti suaminya diajak sini lagi gitu ya. Biar sama-sama paham mas. Betul sekali. Oke deh kalau gitu. Nanti kalau suaminya datang, nanti hubungin saya lagi, nanti kita ketemu lagi ya. Baik, makasih Bu Oke, Bidan. sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Yang terakhir yaitu melakukan dokumentasi meliputi tanggal, kemudian jam, materi, dan tanda tangan pemberi konseling.